Ya, teman-teman, kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya teman-teman yang telah berkomentar. Ada Bro Kang Mas Budi ya, bahasa papan akselerasi, adakah nanti videonya? Kalau ada sih teman-teman, teman-teman silahkan aja untuk memberikan emitennya ya, untuk papan akselerasi. Tapi kalau nanti teman-teman, cara-caranya nanti saya coba untuk dibahas ya. Saya catat dulu ya di sini ya. Baik. Dari Bro Longsong Meng menyimak, terima kasih sama-sama Bro ya, salam teruntuk di rumah, dari Kang Mas Budi ya, 4979, saya sudah mau cicil 50 lot isap, semoga bisa baik tiap bulan dan nabung saham. Betul teman-teman ya, jadi nyicil itu sebenarnya kerjaan dari seorang bandar teman-teman ya, kalau kita karena modalnya kecil dibilangnya nyicil. Kali kalau bandar bilangnya akumulasi teman-teman. Cuman kalau bandar bisa meng-up harga ya kita cuman bisa nebeng aja ketika kenaikan kita jual ya. Dari Tene Tene ya, I want you, oh, Anwa I want O gitu ya. Update saham, terima kasih ya Bro Tene Tene ya. Terus dari Bro Imam ya, Bro Imam Kurniawan ya 6750, ekspresi kita sama pas hitung berdasarkan PBB agak bener LPPF luar biasa. Saya sampai diulang-ulang ya. Takutnya salah ketik gitu ternyata bener pas lihat ke kuartal 4-nya ternyata betul ya. Kuartal 4-nya juga sama sampai 24.000 ya. Kemarin sampai 60-an ya. Baik Bro Saul Ahmad, terima kasih sharingnya sama-sama. Nanti Bro mungkin emiten-emiten model dari Bro Iya ada Ahmad. Iyad Ahmad ya, Iyad Ahmad. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saham ADCP bagaimana Kang? Terima kasih banyak. Barakallah, barakallahu laka. Baik, nanti kita bahas ya. Sudah saya baca tapi belum saya kasih tanda love, berarti belum saya masukkan ke watchlist ini ya. Nanti setelah dikasih tanda love baru kita akan masukkan ya, teman-teman. Dari Bro Ipan Wira juga nih, CTRA BNK minta dibahas. Baik, nanti kita bahas ya. Dari Bro Sol Ahmad juga terima kasih. Dari Deokce ya LT gimana nanti kita bahas ya. Oke, teman-teman ya dari Bro Lingkar Satwa nih, biasanya kan kalau mau bagi DPR harga akan suka naik, jadi sedangkan pas udah bagi DPR harga langsung anjlok. Nah, cara entry biar keketingan momen dan exit sebelum terjadi anjlok, gimana caranya biar gak nyangkut? Baik, nanti kita bahas ya teman-teman ya. Terus dari Bro siapa lagi nih? Bro Johanapi ya, WZ8XL ya. Wah naik nih, nyangkut yuk. Sambil melatih kesabaran biar bisa kayak Pak LKH-nya, long term investment katanya. Terus tobat dikarungi dulu, sekarang saya beralih jadi pemburu emiten Yusruk aja atau yang masih murah. Betul teman-teman ya, kita kalau teman-teman beli di atas nyangkut mulu, udah coba teman-teman beli di tengah. Di tengah masih nyangkut mulu berarti teman-teman udah teman-teman spesialis bawahan, bener gitu. Jadi udah yang di bawah aja belinya. Bagaimana cara melihat yang di bawah? Yang saya seperti, bikin garis 3 ini teman-teman ya. Bikin garis, resist, tengah, sama paling bawahnya. Udah kalau sudah melewati harga tengah, nah udah mulai agak murah nih gitu kan. Lihat MA-nya, kalau MA 10 sama MA 20 masih berada di atas candle, udah masih downtrend, tunggu aja dulu teman-teman, seperti itu ya. Tapi jangan lupa teman-teman ya, lihat PE rasionya apakah ini milik bandar, apa ini mulak fundamental teman-teman, seperti itu ya. Dulu saya begitu teman-teman ya, sama teman kita itu dalam apa namanya, dalam lingkaran yang sama makanya saya berbagi pengalaman di sini, bukan untuk mengajari tapi berbagi pengalaman juga, bagaimana saya dulu beli gitu kan ketika masuk di bursa begitu, naik dikit masuk, naik cuan sih, sering cuan, cuman pas sekalinya nyangkut, yang cuan-cuan udah kebalas dengan sangkutan teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman ya. Oke baik teman-teman ya, kita akan bahas lagi mungkin, emiten teman-teman yang lain, dan bagi teman-teman yang baru gabung ya, silakan dilihat dulu teman-teman ya dari mulai tanggal sini nih. Dari bagian satu ya IHSG, tapi kalau mau lihat, harga wajar ya silakan aja itu masih update kok teman-teman, karena, harga wajar di kuartal 1 ya. Kalau mau update-annya aja nomor 1, nomor 2, nomor 3 teman-teman ya. Sampai ke nomor terakhir nomor 8 dan ada beberapa harga wajar yang sudah dihitungkan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Ingat di sini tidak ada rekomendasi teman-teman, tapi di sini kita belajar sama-sama,
Dan kita tukar pikiran. Mungkin teman-teman kayak yang teman tadi kan, teman kita itu udah belajar di rumah dulu gitu kan. Nah nanti, teman-teman mungkin kalau ada yang pas silahkan diambil, kalau yang tidak pas kita berobat bareng aja teman-teman ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas untuk updatean emiten punya teman-teman ya. Mohon maaf ya agak kepanjangan ya prolognya, pembukaannya. Ada AGRS ya, AGRS, kita lihat AGRS. Makasih teman-teman ya selama ini support terus ya di channel ini ya. Baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar, yang telah mendoakan sujud terima kasih. Mudah-mudahan doa teman dikabulkan. Sampai 19.28 tanggal 12 bulan 5 dan kepada sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan support tank, terima kasih ya support tank teman-teman. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, AGRS nyangkut di 70 katanya. 70 di mana 70? Ya 70 mah dekat teman-teman di sini nih. Nyangkut di 70 dikit lagi itu kan, kemarin beli di sini ya? Beli di sini ya kemarin ya? Ini tanda kenaikan sudah dibikin sama saya teman-teman di angka 69, terus ada di angka 82 ini sangat jelas sekali sih teman-teman, si kepala merah, leher panjang ini teman-teman, targetnya 85, 82 lah teman-teman ya. Ini tanda kenaikan juga sudah dilewati dengan baik di sini kan nih ada gap kecil, jadi sudah tercapai yang di sini, kita tulis dulu tercapai buat sejarah, bahwa saya pernah ngebahas teman-teman begitu. Ya, di sini tanggal berapa nih kecapainya? Tanggal 24 April ya, 425. Nanti ketika kita ngulas lagi, "Oh pernah dibahas tanggal sekian ternyata kejemput." Nah begitu maksud saya teman-teman ya. Kenapa saya suka bikin seperti ini. Oke. Nah ini tinggal satu lagi teman-teman ya, di angka 69 kalau 70 masih bisa kejemput, perhatikan Banda Forex cenderung ngambil bagus ya, di sini sekitar berapa nih, di angka 109 ya, 109 miliar juta bukan miliar. Kita lihat untuk forennya tanggal 9 dulu deh ya. Ada YP walaupun foren KW teman-teman ya, sudah ngambil, kita cek tanggal 8-nya, ada si YP juga masih terus ngambil. Nah, kalau teman perhatikan dari sini teman-teman, dari tanggal 16 Januari, foren terus ngambil gitu ya. Ini broker YP itu bagus juga teman-teman ya untuk seorang, foren ataupun lokalnya bagus, tapi kan kayak YP itu scalping ya. Nah, tapi biasanya suka pakai bandar juga teman-teman. Nah, kemarin semenjak dia ada pembuangan daripada bandar lokal ternyata sudah ngambil sedikit si bandar lokal, perhatikan di sini. Nah, bandar lokal udah nyentil dikit di sini ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pertanda dia mau up ya. Nah, ini kan sudah berapa kali percobaan ya teman-teman tidak mampu di menembus 68. Di sini apakah ada tanda-tanda penurunan kita cek dulu teman-teman ya. Hanya di sini aja nih teman-teman di bawah doang ya, di tragedi tanggal 8, tanggal 9 kan ya, betul ya. Nah ini di 57 nah teman-teman hati-hati 57 ada gap kecil. Di sini sebenarnya cenderung aman ya, di sini cenderung aman nih. Ini tidak ada tanda-tanda penurunan, jadi cenderung aman. Nah, apabila dia sudah menyentuh 64 masih aman ya, ingat 64 masih aman. Kecuali kalau sudah jatuh ke angka 62, 60-an ya, mungkin itu akan berbalik arah. Tapi kalau lihat dari MA20-nya lagi menuju ke atas. MA20 lagi menuju ke atas dan targetnya di sini kan ada si kepala, merah teman-teman ya, di angka 69-nya. Nah, kalau teman-teman 70 bisalah kejemput teman-teman 70 mah ya. Nah, kita baru lihat posisi teman-teman di sini nih, AGRS ya. Jadi teman-teman kalau posisi di bawah nggak usah khawatir, turun 1 tik, 2 tik nggak usah khawatir. 10 tahunan dia dalam posisi murah banget. Teman-teman sudah pas di harga murahnya, udah turun sedikit tambah muatan, tunggu sedikit tambah muatan, udah ini udah di murahnya. Ini berdasarkan fundamental dan dia sudah punya siklus. Kenaikan sampai ke level 500, jangan tinggi-tinggi dulu ya. Kalau paling tingginya 450, kalau enggak di harga wajar, bukan harga wajar, harga tengah 300. Wah, katanya takut kelamaan 300, teman-teman di standarnya nih. Ini harga standar di angka 130-an di sini nih. 135 ataupun di angka 110 juga itu standarnya di situ, teman-teman. Ah, katanya kejauhan juga di harga murahnya di angka 90. Jadi 90 ini harga murahnya, teman-teman ya. Ini sudah santai aja, teman-teman sudah posisi sudah bagus di bawah. Ya walaupun ada penurunan, toh sudah di bawah kok teman-teman ya, teman sudah di bawah dan ini juga emitennya, emang suka ke 50 teman-teman ini suka ke 50 tapi setelah 50 dia dipantulkan. Dia tidak lama-lama untuk berdiam diri di 50, berdasarkan sejarahnya seperti ini nih. Ya sejarah tidak lama-lama ya. Nah juga si Bandar Korea kan sudah mulai ada isian lagi kan.
Sudah mulai bagus nih bandar foreign-nya. Tinggal bandar lokal, mungkin mudah-mudahan sudah jualan sudah beres, tinggal pengambilan aja. Smart money sudah ngumpul lagi, perhatikan smart money sudah ngumpul lagi. Oke, teman-teman seperti itu ya, walaupun di sini banyak PR-nya, mudah-mudahan ini menjadi PR, yang terakhirnya kemarin teman-teman yang tadi kejemput gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi nanti masa depannya, karena ini emiten yang sering ke-50, jadi biasanya ke-50 kan kembali teman-teman ya. Kita cek AGRS di sini, AGRS Bank IBK. Bank IBK. Ya, udah bagus teman-teman ya, secara revenue juga ada penurunan. Oh, revenue ada penurunan ya, 519 ke angka 350. Nah, ini berarti marketingnya tidak berjalan dengan baik, tapi di sini ada peningkatan, berarti marketingnya tidak berjalan baik, akhirnya dia memutuskan untuk menekan cost-nya supaya tidak terlalu besar. Ini PROS-nya 13 dan ini di angka 24, berarti masih posisi murah. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Nanti kita cek deh untuk harga wajarnya berapa. Mungkin kalau teman-teman sudah tahu sih mungkin ya. Karena 70-nya sudah dirubah, kita ganti ke kuartal 1 aja. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Oke, kapital lah, biar kelihatan. Nanti kita bahas ya untuk harga wajarnya. Baik, ini secara isian bandar foreign bagus, secara TA pun masih posisi uptrend. Kenapa? Karena masih berada di level MA20, belum terlewati, kecuali kalau sudah jebol 6261 mungkin itu akan menjadi cerita lain ya. Dan si bandar lokal sudah mulai ngisi walaupun sedikit-sedikit. Ya, walaupun si Efek sebagai bandar foreign-nya cenderung broker KW gitu ya, foreign KW. Dan ada si AZ, XA, CP teman-teman ya sebagai ini MG sudah sedikit amat MG ya. Ini si AZ sudah mulai ngambil besar teman-teman ya. Di sini sudah mulai bagus si AZ nih. Oke teman-teman, untuk AGRS ya tenang aja, posisi teman-teman sudah di posisi termurahnya. Walaupun di bawah ke bawah pun masih posisi murah teman-teman. Mungkin dia mau menyesuaikan diri dulu untuk menjual semua barang-barangnya. Kalau bandara lokal masih ngejual gitu kan, berarti belum selesai penjualannya. Tapi kalau ada pengambilan berarti dia mau pingin barang yang diambil di bawah. Tapi secara garis besar foreign sudah mulai ngambil target di angka 6970 lah, bisa teman-temannya bisa terlewati. Ini saya target selanjutnya di angka 82. Biar sudah terlihat dibahas, kita bikin tanggal di sini. Target 12.05.25. Nanti teman-teman ya, kalau istilahnya ini belum ada yang terlewati, teman-teman ke atas ataupun ke bawah santai aja dulu ya. Kecuali teman-teman sudah terlewat ke atas, lanjutin aja ya. Tapi kalau ke bawah kita akan bahas lagi. Siapa tahu nanti ada isian atau tidaknya, kita cek teman-teman ya. AGRS bagus ya, si Smartman juga sudah mulai ngambil dengan baik teman-teman ya. Lanjut ada Maha Mandiri Harindo. Maha ini wah udah lama nggak dibahas nih. 1 tanda kenaikan dijemput, 2 dijemput, ini juga udah dijemput nih ya. Yang ini kita bikin target selesai dulu ya. Kita hapus dulu yang ini ya, yang depannya teman-teman ya, karena kita akan pindahkan ke depan ke sini. Ya, sudah kejemput. Kita 181 masih menjadi targetnya. Ini target penurunannya sudah dijemput dengan baik ya. Kita bikin garis penurunan dan garis kenaikan yang baru. Pertama di sini garis penurunannya 141 teman-teman, itu tragedi tanggal 8 kan, semuanya mengalami. Nah, ini juga ada tanda penurunan di angka 149. Ini kan si ekor hijau teman-teman ya, takut saya lupa. Ini sudah mulai bagus. Nah, ini ada tanda penurunan di sini teman-teman 1 ya. Di angka 161. Ini sudah mulai motong ya, hati-hati ya, sudah mulai motong. Si MA10-nya udah mulai memotong MA20, hati-hati ya. Ini target kemarin ada gap kecil sudah dilalui dengan baik. Nah, ini juga sudah ada target kenaikan di angka 161, 167 ya di sini ya. Di sini ada satu karena tanda kenaikan juga di sini teman-teman di angka 171. Nyaman. Di sini ada tanda kenaikan juga nih di angka 177. Nah, berarti sudah ketahuan. Tapi sini gap lewati. Oh, belum nih teman-teman, gap lewati nih kecil ya. Ya. Nah, udah ketahuan ini tanda-tanda kenaikan sudah banyak, berarti sudah mulai mau di-uptrend-kan teman-teman ya. Lihat Maha posisinya di mana? Maha.
Nah, kadang-kadang posisi seperti inilah teman-teman yang membuat kita itu bingung ini masih uptrend atau tidak gitu kan. Karena secara MA sudah kepotong semuanya, tetapi si MA20-nya lagi menuju ke atas gitu kan. Ini perlu hati-hati juga pada waktu di sini waktu turun kan, dia masih MA20-nya lagi menuju ke atas, tapi si MA10-nya sudah mulai menuju ke bawah, sudah mulai dead cross teman-teman ya. Nah kita tulis, kita lihat, si Maha sudah mulai mantul teman-teman dari 141, dia emiten yang di-up duluan, jadi targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya, ke angka 192 ya sudah cukup, ini angka 7 emiten tahun berapa ini? Tahun 2023 ya belum bisa dihitung harga wajarnya, dia di 7,90, kita cek Maha di sini untukmu. Ini kita lihat 11 ya, 11 nih teman-teman, 11,58. Di sini 7 berarti sudah mahal. Oh lagi mahal, sorry itu sudah mahal. Jadi secara, PR ratio sekarang lagi mahal di angka 11 karena standarnya 7 teman-teman ya. Standarnya 7 nih secara fundamental teman-teman ya, kalau melihat dari PR rasionya. Tetap harus hati-hati teman-teman kalau jeblos lagi 161 cenderung dia akan turun ke bawah ke level 148, tapi kalau ditahan akan lebih baik lagi ya. Tunggu sampai betul-betul si MA10 di bawah candle lagi ya. Ini kalau teman-teman mau average ataupun mengambil tunggu aja sampai MA10 di bawah candle lagi dan tanda-tanda kenaikan sudah mulai dilihat. Nah, ini target kenaikan di sini teman-teman saya. Nah, ini target kenaikan di angka 200-an, 206, 206. Nah, di sini ya. Jadi harga dari tengah ke atas sedikit lah teman-teman ya. Teman-teman ke harga tengahnya sudah bagus teman-teman ya. Nah, ini isian lagi bagus teman-teman ya, isiannya lagi bagus nih bahan lokal dan kita kita cek nanti kita bikin tanda dulu kenaikan dulu ya. Target saya harus bisa melewati sini teman-teman nih. Nah di sini nih harus bisa sampai sini ya. Udah saya bilang uptrend ini. Target 12.0525 di sini ya. Oke teman-teman untuk Maha seperti ini penguatan lagi bagus perhatikan teman-teman ya. Bandar Poren dari mulai tanggal 14 Januari ngambil terus ya. Dia pengambilan luar biasa. Bahkan di saat turun pun dia tidak melakukan penjualan. Bandar Poren ngambil keluar. Nah, di sini sudah mulai ngambil nih Bandar Poren nih. Tanggal 20 Maret ngambil. Nah, ketika ada penurunan dia sudah mulai ngejual. Perhatikan teman ngejual kan berapa hari 4 sampai 5 hari ya. Tetapi hari-hari terakhir dia sudah mulai ngambil lagi. Kita cek dari sini. 7 Mei. 7 Mei-nya siapa yang ngambil? Mudah-mudahan sih teman bukan Cece ya. Wah, Cece betul teman 1,2 ribu lot. Cece jualan 1,6 ngambil 2 tinggal sisa berarti teman. Nah, mudah-mudahan Cece bisa memaaf harga ya. Kebiasaan Cece itu biasanya, dia maaf harga, ngumpulin dulu maaf harga dan jualan agak di atas. Ini mudah-mudahan bisa terjadi ya teman-teman. Kita cek untuk tanggal 9-nya apakah Cece jualan, oh Cece jualan teman-teman ya, 1.600 teman-teman. Tapi lagi masuk ya dikit ya untuk polennya. Berarti si Cece sudah ngambil dari sini jangan-jangan tanggal 5 teman-teman ya. Coba cek tanggal 5 deh. OLG dikuasain sama si LG. Cece ngambil 2.800 jual 5.000, berarti sudah ngambil lama teman-teman ya. Ngambil dari sini ya, kita cek tanggal 20 Maret teman-teman ya. 20 Maret. Nah, Oreo Cece masih nguasain, aman teman-teman ya. Cece menyesuaikan ya, 36.000 wajar kalau dia jualan di atas karena dia sudah ngambil dari sejak sini. Dan dia penjualnya tidak terlalu banyak teman-teman ya. Artinya dia hanya memberikan shock terapi aja gitu ya. Jadi CCC masih bagus teman-teman ya, pengambilan masih bagus, terus si barang lokal pun bagus. Saya pikir sih bisalah teman-teman ke target 181 ataupun ke angka 206. Apabila terjadi penurunan teman-teman ya, lakukan yang namanya strategi teman-teman ya. Di sini berapa persen? 12% ya, baru 12% belum bisa average ya. Saya 12% ke sini teman-teman bukan average tapi tambah muatan. Karena posisinya sudah di bawah di sini kan. Yang paling bawahnya kan sini 105, kan nggak dikasih teman-teman. Nah, apabila dia tidak tembus sini teman-teman yang sesuai dengan saya targetkan ya, cenderung dia mantul lagi ke bawah berarti dia mau melanjutkan penurunan lagi, dia tidak kuat di sini teman-teman ya. Di sini kan dicoba nih sudah beberapa kali tidak kuat akhirnya dilongsorin kembali untuk ngambil ancang-ancang, terjadi penurunan. Nah, sekarang company juga sudah mulai agak jualan dikit si porennya tetapi si bandar lokal terus-terusan ngambil teman-teman, ada pemungutan hanya sedikit aja. Oke teman-teman untuk mahas seperti itu ya, mudah-mudahan menjadi, up lah teman-teman. Soalnya si siapa namanya, si Porennya
masih ada di dalam ya, CC lagi yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan bisa terjadi penjualan lagi yang lebih banyak lagi, ataupun dia mau jualan di harga atas. Mudah-mudahan sampai target 180 ya. Yang keduanya di angka berapa nih? Di angka 206-an ya. Di atas ada nggak? Sampai 250 ya di sini saya targetnya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk MAHA. Lanjut ada PNIF katanya, volumenya mengerikan. Kita cek dulu teman-teman ya. PNIF. Lah kok nggak kedeteksi? PNLF kali ya? PNLF kali. Oh iya PNLF kali ya. Oke, PNLF kali ya. PN, kita ganti dulu ya, PNLF kali ya. Ini target. Wow, keren. Tanggal 8 dijebol ya, tanggal 8, tanggal 8. Nah, tanggal 8 pas banget dijebol, teman. Bagus berarti ya. Target saya penurunan juga sudah tercapai dengan baik. Ini harga wajarnya berapa sih ini? Kuartal 3 297 ya wajar lah. Sudah lewat harga wajarnya. Tapi kita akan hitung deh. Ini apa nih? PNLF ya. PNLF. Kalau ada waktu besok kita hitung deh teman-teman ya. Kalau sudah keluar tapi kuartal satunya ya. Oke, kita lihat. Sudah keluar belum? Sudah keluar teman-teman ya. Padahal cenderung bagus ya. 5. Di sini rata-ratanya berapa PNLF? PNLF. Di angka 7 ya masih bagus teman-teman ya. Nah, kita catat dulu teman-teman di sini nih ya. Ini kan kuartal PNLF. Kita ganti kuartal 1. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kita akan ngebahas nanti ke atas. Nah, biasanya suka saya pindahin ke sini teman-teman ke bagian atas ya. Kita insert dulu. Nah, kita pindahkan teman-teman. Ya. Kita pindahkan ke sini. Nah, begini teman-teman ya. Nanti kita bahas teman-teman ya. Begitulah teman-teman, kalau ada waktu kita bahas. Oke, tanda penurunan sudah mulai dilewati sama dia dulu ya. Tertemu dengan baik. Ini ada tanda-tanda penurunan sudah dilewati dengan baik. Tanda kenaikan pun sudah dilewati dengan 1, 2, 3, 4 teman-teman ya. Ini yang kelima juga targetnya sudah terpenuhi di sini ya. Tercapai. Kenapa saya suka ditulisin teman-teman, biar saya tahu ini sudah dibahas gitu teman-teman ya. Oke, biarin aja teman-teman kalau begini, posisi begini teman-teman jangan melakukan apa-apa dulu. Kenapa? Saya dulu itu pernah mengambil yang seperti ini teman-teman ya. Ada kenaikan cuman, sama aja dengan tos-tosan teman-teman ya. Kadang naik, kadang malah tambah turun lagi gitu. Lebih baik tunggu reda dulu, tunggu MA10 di bawah candle menuju ke atas. Udah cukup segitu teman-teman ya. Sangat sedikit teman-teman yang memperhatikan itu. Kenapa? Kadang-kadang sudah di bawah contohnya ya, sudah di bawah, takut ke bawah lagi. Malahan ketika di atas, nah mau ke atas nih padahal sudah saatnya si bandar lokal sama si bandar pora itu jualan teman-teman ya. Seperti itu. Ini harga wajarnya berapa? Maaf PRS-nya 5, di sini 7 ya, berarti masih agak murah dikit lah 2 kali lagi. Nah, kalau sudah begini udah santai aja teman-teman, jangan melakukan apa-apa walaupun nyangkut di sini. Tapi kalau yang ke atas terserah teman-teman ya, tapi saya sarankan kalau yang mau average tunggu dulu, jangan average dulu ya. Ini tanda kenaikan dulu ya, saya bikin dulu ya, 1414, ini targetnya di situ nanti. Ini ada gap kosong teman-teman di sini nih, ini tanggal 392-nya. Kita geser dikit ya ke sini nih. Nah, ini perhatikan foreign sudah jualan dengan baik. Lokal pun sudah jualan dengan baik. Siapa yang nerima? Siapa yang nerima? Ayo, siapa yang nerima? Kita cek dulu tanggal 9. Nah, tuh teman-teman kita ya. Cuman di sini si AO sudah ngambil ya. Aja sudah ngambil, BQ sudah. Artinya apa? Si bandar ketika ngejual ada yang nerima ya pasti dijual lah teman. Apalagi sampai 2,4 juta lot ya. Si AK ngejual 1 juta lot teman-teman untuk foreignnya ya. Belum domestiknya teman-teman, kita lihat di domestik nih. BB teman-teman, si BB ngejual kan 9,4 miliar. FS 6 miliar. Siapa yang nerima? YP, CC, LG sudah mulai masuk nih. MG sudah mulai masuk, bagus teman-teman. Artinya selagi diterima sama broker-broker bagus. Nah, yang paling bagus di sini teman-teman. XC sekarang menjadi foreign. Perhatikan, XC foreign baru trade sini. Kita kasih tanah di sini nih ya. XC sudah
ada yang foreign. Nah, gini teman-teman ya. Buat apa? Buat nandain teman-teman, berarti si exchange ini apakah akan jadi bandar atau dia hanya sebagai penerima barang aja gitu kan. Ya saya kenapa? Kenapa? Oke, lanjut ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi lebih baik teman-teman santai saja dulu. Aos juga sudah mulai masuk, tinggal diolah aja nanti. Tunggu aja sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas ya. Nah, itu saran saya seperti itu teman-teman ya. Lebih baik teman-teman jangan ngambil keputusan apapun kalau ketika begini ya. Ini rentan teman-teman, ini rentan ya. Rentan dibawa ke bawah lagi berapa persen penurunannya? 25% ya. Nah, walaupun contohnya teman-teman nyangkut di sini ya. Saya kan biasa 20%. Ini kan sudah 20% contohnya gitu ya ke bawah nih. 25%. Saya belum tentu ngambil dulu di sini teman-teman. Maka saya bilang apa? Tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas. Jadi saya belum ngambil ketika begini pun. Saya akan nunggu dulu si MA10-nya dulu buat konfirmasi. Bahkan dibawa ke bawah lagi juga nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting 20% dulu nih terpenuhi. Jadi kalau 15% contohnya ya, dia ke atas lagi saya tidak akan ngambil karena lah 15% paling satu kali tarikan juga masih bisa kejemput gitu kan kalau kita mau papo gitu kan. Tapi kalau sudah turun 20% saya akan nyatakan, wah saatnya ngambil nih, tapi akan saya nunggu konfirmasi MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Seperti ini, MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nih kan MA10 di bawah kanan akan di sini nih menuju ke atas. Nah, jadi saya nanti ngambil di sini gitu, kalau contoh di sini tuh ambil di angka setelah kenaikan ataupun ambil di harga sininya ketika terjadi seperti yang penting MA10 menuju ke atas aja teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau yang seperti ini lebih baik teman-teman santai aja dulu. Karena si Bandar Forex lagi jualan bagus, tapi yang nerimanya bagus juga nih ya. Ada apa kita kita catat di sini ya, XC Forex ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 ya. Jadi kita lihat nih 9, 09, 05, 25 ya. Nah, ini baru nih teman-teman ya, saya menemukan si XC jadi Forex teman-teman ya. Oke, ini XC kuartal 1 sudah mulai mau dihitung ya. Nanti kita hitung ya. Menarik juga nih PNLF teman-teman. Posisinya juga sekarang dari harga tengah ke harga murah teman-teman. Artinya cenderung dimainkan di harga tengah ke bawah. Targetnya berarti harga tengah teman-teman ya. Nah ini sudah mulai menyentuh lagi supportnya kan di angka 289. Saya punya di angka berapa nih? Supportnya di angka 246 ya. Nah sini kan sudah ketutup semua nih. Istilahnya ini bukan support, ini target penurunan 244. Di bawah nggak ada ya, tinggal di sini aja berarti. Mudah-mudahan sampai sini ya. Mudah-mudahan sampai targetnya teman-teman ya. Berarti di sini nggak kuat nih, agak kuat di sini teman-teman ya. Oke, karena secara fundamental mungkin dulu di angka 200-an, sekarang 300-an, apalagi nanti kita tunggu deh, si PNLF ini berapa sih fundamentalnya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini untuk PNLF seperti lebih baik teman tunggu aja, sabar dulu sampai tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Oke, seperti itu ya, cukup ya, karena si Bana Loka dan Pono cenderung jualan nih. SCMA teman-teman, SCMA. SCMA ya, MTEK teman-teman ya. SMA dividend trap ya kemarin ya. Ini targetnya di sini udah CMA teman-teman ya. Tunggu aja dulu sementara tunggu aja dulu teman-teman, ini juga masih tunggu karena si Barra Loka masih ada pembuangan dikit cenderung nahan ya. Targetnya di sini aja di 0208 nih untuk kenaikan sementaranya ya. Kalau sekarang masih tunggu aja. Kenapa? Masih posisi ke bawah. Si Barra Loka lagi memburasanakan tapi si Barra Ponen sudah mulai masuk nih. Ada BK sudah mulai masuk, CC sudah mulai masuk. Secara teori ini downtrend, tapi biasanya suka di-sideways-kan dulu setelah, dividend trap teman-teman ya, tunggu aja sampai sama teman-teman MA10 di bawah kanan menuju ke atas aja. Ya SCMA coba cek untuk posisi SCMA. Ini harga wajar udah hitung belum? Oh masih posisi murah teman-teman ya, SCMA lagi posisi murah menuju ke atas lagi nih. Ini 22 untuk PE rasionya. Udah lama teman-teman nggak dibahas ya SCMA untuk harga wajarnya ya. SCMA. Kita cek 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 cek. 24 ini 22 posisi mahal teman-teman ya. Lebih baik ini teman-teman nunggu aja di bawah lah ya, nunggu di bawah aja. Karena posisinya sekarang lagi posisi downtrend juga. Karena kenapa ini si MA10 sama MA20-nya sudah mulai di atas candle ya. Nanti targetnya ke sini aja ya.
Tapi secara pungutan sih sebenarnya si bandar lokal, berusaha mungut banyak teman-teman ya. Dia belum jualan signifikan ya. Foreign ngambil, buang dikit, terakhir dia ngambil lagi. Tapi dia ngambilnya landai ya, tidak terlalu banyak-banyak teman-teman ya. Smart Money sudah mulai ngumpul, makanya tunggu aja sampai MA10 di bawah kena lagi. Kemarin dia ada kenaikan hanya untuk pemburuan dividen aja teman-teman ya. Sengaja dimanfaatin ya untuk, kenaikannya, terus ada dividen trap-nya. Nah, biasanya emang suka terjadi dividen trap, apalagi tambahin dikit gitu ya. Karena penurunan ada di angka 171 sama di angka 166 nih, tanggal 8 kan. Nah, iya. Mudah-mudahan semua tragedi tanggal 8 tertutup dengan baik. Makanya saya bilang ini tanggal 8 nih apakah akan ketutup sekarang atau, di kemudian hari ya. Tapi dengan cara seperti ini ada beberapa emiten yang semula ketutup kan gitu ya. Mudah-mudahan sih ya ini menjadi penutupan lah teman-teman, nanti mungkin setelah ini baru ada kenaikan yang signifikan baru teman-teman. Kita akan lihat dulu juga sama teman-teman, siapa tahu dia ini adalah tonggak penurunan kembali kan bisa tahu bisa seperti itu teman. Apa tujuannya? Siapa tahu si Bana Foreign pengen ngambil lebih murah lagi gitu kan. Kata ini diakumulasi tapi sambil ke bawah berarti si Bandar Foreign belum cukup barangnya untuk memaaf harga yang lebih tinggi. Kadang-kadang si foreign harus ngambil lebih banyak barang lagi teman-teman ya. Nah model kadang-kadang suka ada dibilangnya, ini harga turun terus, tidak sesuai dengan fundamentalnya. Maka seorang pengendali yang pemilik emiten, saya akan buyback untuk dikembalikan ke fundamentalnya. Begitu teman-teman, kan begitu. Karena apa? Si emiten itu yang berkuasa sebenarnya. Mau naikin, mau nurunin juga bisa teman-teman. Makanya, suka diizinin nggak sama pemilik emitennya gitu kan, kalau diizinin ya pasti ditaikin, biarin aja gitu kan, berarti dibiarkan tuh sama si emitennya. Tapi kalau belum melampaui batas, ya udah si pemilik emiten juga kalau yang sehat gitu ya, cenderung akan dikendalikan sama dia biar nggak terlalu mahal, nanti pas buyback-nya nggak terlalu mahal juga, pas penurunan tidak terlalu jelek juga gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, tunggu aja dulu sampai dia benar-benar sideways, tunggu sampai MA10 di bawah karena menuju ke atas karena posisi sekarang posisi downtrend, kecuali kalau besok ada dentuman lagi gitu kan. Means, mudah-mudahan sih tanggal 8 ini ketutup lah teman-teman ya. Soalnya kemarin posisi posisi mau downtrend, lagi downtrend gitu kan, tiba-tiba tanggal 8 terjadi, terus di sini ada, peristiwa dividen ya ditaikin dikit terus diturunin lagi ya. Mudah-mudahan sebenarnya ini lagi turun kembali. Saya pikir sih nanti tunggu dulu deh teman-teman ya. Kalau dikasih lagi di angka 118 teman-teman ya, itu ambil aja lagi teman-teman ya. Angka sini di angka sini nih, ya kalau di angka sini lagi yuk ambil aja lah ya. Tapi ingat, ngambilnya ketika MA10 di bawah candle menuju ke atas ya, jangan sampai teman-teman, ngambilnya, seperti sekarang ini nih. Ini namanya spekulasi teman-teman, tanpa arah teman-teman ya, dan tanpa tujuan. Nanti kenaikannya kita sudah tentukan teman-teman, di sini tanda kenaikan 272. Nah, di sini ada di 236 sama yang terakhir di angka 210-an ya karena untuk menutup gap-nya. Oke, secara MA 200 pun lagi posisi ke atas ini teman-teman ya. Ya jadi kalau ditahan di MA 200 berarti dia mau bikin di sini nih teman-teman sebagai support terkuatnya di MA 200 soalnya ada pantulan dari sini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini kalau BK biasa kalau ngambil dia suka jualan pakai shadow, hati-hati aja ya. Si BK suka gitu teman-teman ya. Suka bercanda kalau si BK teman-teman ya. Jualan di shadow. Pacar sekarang ya. Ada pacar. Pacar yang mana? Pacar di harga gocap ya pacar itu ya. Pacar perasenya 27 perak. Di harga gocap masih ada pembuangan teman-teman dari seorang bandar lokalnya berarti ada yang nerima nih ya. Siapa yang nerima? Oh, teman kita yang nerima ya. Kita cek pacar ini untuk posisi angkanya. Perasnya udah 7 ya. Dem dem dem. Minus 16 teman-teman ya. Hutangnya bagaimana hutangnya? Hutangnya oh, masih aman. Hutang masih aman. Berarti masih ada teman-teman masih aman ya. Hutangnya masih ada cuma erasinya doang. Laporan keuangannya ada negatif ya, negatif. Bandar sih masih suka teman-teman ya, yang penting ada laporan keuangannya. Cuman sekarang dalam posisi sebenarnya ini belum ada pungutan dari seorang bandar lokalnya. Kalau volume sudah ada,
Ini Bandar Ponnya sudah mulai masuk. Lumayan 492.000 teman kecil amat ya. Smart money sudah dikumpulin. Nah, kita akan cek nih teman-teman ya. Untuk 3 bulan terakhirnya transaksinya bagus enggak? Jangan sampai transaksinya nggak bagus nih. Februari, Maret, April, Mei. Februari aja ada Februari ya. Tanggal 9 ya. Dari tanggal 10-nya. Ini mah Maret, Bro. April. Nah, April, Februari, Maret, April, Mei. Nah, cukup lihat ini. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Ini si pacar hati-hati kena FCA nih. Soalnya transaksi selama kita cek dari Januari deh ya. Ini transaksinya kempes banget nih ya. Hati-hati ya pacar ya. Nih, net volumenya kurang dari 10.000 selama 3 bulan, bahkan 4 bulan dia kurang. Terus net value-nya 0, di bawah 1 miliar teman-teman ya. Di bawah 1 miliar, di bawah 100 juta berarti teman-teman ya. Hati-hati ya ini ya. Bisa kena FCA nih teman-teman ya. Kenapa? Mungkin strategi si pacar ini pingin mengambil di bawah kayaknya teman-teman nih. Ya. Kita lihat profilnya deh. Pacar hati-hati ya. Pantesan. Tuh, 69.000, 69% teman-teman ya. Udah banjir. Ya, udah banjir ya. Hati-hati ya kena FCA ya. Karena transaksinya sudah memenuhi syarat itu teman-teman ya. Untuk kena FCA. Corporate action. RUPS tahun 2024 bulan Juni ya. Berarti sedikit kita lihat nanti ya. Kita untuk lihat insider. Asabri, yang diambil sama si Asabri. Nah, ini kalau udah ada Kejaksaan Agung seperti ini teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, berarti ada bermasalah lah teman-teman ya. Nih kita coba dicek aja emiten-emiten apa aja yang lagi disita teman-teman. Tuh kan. Ada IT, hati-hati tuh, Home, JSKY, Maba. Nih, Army, Sima satu nih, satu Kota Properti, hati-hati itu teman-teman ya. Pire tuh. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Hindarilah teman-teman emiten-emiten yang seperti ini ya. Hindari Prim tuh, Tops, Tram ya, Pacar, Pool tuh, KBRI, IKP, Pire. Nah, Pire aja hati-hati teman-teman ya. Pire ternyata ada Jaksa Agung Mudanya ya. Kita cek di Pire. Jadi penasaran Pire teman-teman. Kita Pire dulu sebentar ya. Sembari kelihatan aja teman-teman ya. Oh, sini apa nih? Pire. Belum menyampaikan laporan keuangan ya, hati-hati ya Pire ya. Pire. Smart Money biasanya dia masih ingat Smart Money 48 sudah mulai banjir teman-teman ya. Masa 48 asau. Ngeri. Teman-teman ya, kalau yang bermasalah seperti itu ya tuh dibongkar. Pembongkaran teman-teman, ngambil 5%. Ya teman-teman ya, hati-hati aja lah kalau yang seperti inilah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Kita cek dulu ya pacar ya. Ini dalam pemantauan kejaksaan teman-teman ya, hati-hati ya. Berarti ini ada masalah teman-teman ya, pasti ada masalah. Terus ini juga sudah mulai banjir pacar ini ya, sekitar berapa 69% ya, hati-hati ya. Di sini pengendalinya siapa pengendalinya nih teman-teman, nggak ada pengendalinya ya. Jadi yang emiten seperti ini lebih baik teman-teman hindarin aja ya. Kalau yang sudah ada kejaksaan seperti itu hindarin aja lah teman-teman itu. Oke, untuk pacar seperti itu ya. Soalnya di sini lagi ada pembuangan, satu ada pembuangan terus sudah kita cek kan selama dari bulan Januari pun ini dalam posisi dia sedikit transaksinya teman-teman. Hati-hati kena FCA ya, hati-hati kena FCA. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Ini si bandar lokal aja masih keluar teman-teman ya, hati-hati aja. Lanjut ada Medc teman-teman ya. Kita cek Medc. Medc tanda kenaikan sudah mulai disentuh, cuman dia ninggalin jejak penurunan teman-teman ya. Nah, kalau dia turun ke sini lagi masih aman lah teman-teman ya. Ini tanda penurunan sudah disentuh dengan baik.
tapi dia langsung up lagi. Ini tanda penurunan juga sudah diperlihatkan sama dia. Ini tanda penurunan, ini tanda tanggal 8 ya. Ya, tanggal 8. Nah, ini udah mulai bagus teman-teman ya. Untuk PD sudah mulai bagus nih, teman yang meninggalkan jejak penurunan aja kalau dia koreksi-koreksi lagi ke angka 1065 masih aman ya. Lalu ke arah situ untuk menutup PRI. Tapi secara MA lagi menuju ke atas sedikit lagi dia golden teman-teman ya. MA 20 memotong MA 10 ya. Sorry. Bukan golden, bersinggungan mudah-mudahan mantul ya. Bersinggungan mudah-mudahan MA 10-nya dipantulkan ke atas, maksud saya seperti itu, teman-teman. Oke, sorry ya. Saya ulangi lagi ya. Hati-hati ini. Kalau dia lepas daripada 1045-nya sudah mulai downtrend kembali gitu karena sudah menutup gapnya untuk menutup PR-nya, kecuali kalau besok-besoknya dia ada pantulan lagi. Tapi kalau dia menembus ke angka 1060 lagi masih aman ya karena posisi MA20 pun masih menuju ke atas. Targetnya ya ini target sudah tercapai 2 kali tapi agak susah kan di sini kan. Nah, makanya saya bilang target di situ teman-teman ya. Perhatikan teman-teman untuk bandara lokal ya sudah ngambil terus. Nah, ada pembuangan di area sini nih ketika merah begini pembuangan daripada bandar lokal. Tapi ketika naik bandar lokal pun ikutan maaf harga. Jadi berarti dikendalikan sama bandar lokal. Foreign bagaimana? Foreign ngambil sama penurunan juga ada penurunan ya ketika naik sigberin dia jualan. Ketika seperti ini dia ada ngambil ada keluar. Tapi terakhir dia ngambil. Jadi secara pengambilan bandar lokal dan foreign cenderung ngambil. Kita cek di sini MedC untuk posisi. Jadi sudah dihitung harga wajar ya belum sih? Oh, belum ya baru kuartal 4 doang ya. MedC. Wow, dia dijual harga premium ya, hati-hati teman-teman ya. Dia jual di harga artinya apa? Artinya dia dijual di harga tengah ke atas. Saya bilang harga premium itu teman-teman ya. Dia cenderung di harga jual ke atas. Ini 8.71 di sini. Berapa sih MedC untuk PR rasionya? 4, berarti masih murah, teman-teman. Masih ada kesempatan ke atas, teman-teman ya. Berarti di sini adalah harga pantulannya di harga tengah, teman-teman. Berarti dia benar-benar di harga premium, teman-teman. Jualnya di harga tengah ke atas, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sudah ini memang dia jualan di harga tengah ke atas gitu. Berarti secara valuasi gitu kan, secara nilai kita lihat PE rasionya kan 4,73 berarti dia jualan di atas. Dan ini di angka 8 berarti kan masih ada sekitar 4 kali lagi. Rata-ratanya 8 teman-teman ya. Sekarang PE rasio berada di angka 4 kan. Seperti itu teman-teman ya. Mengukurnya untuk murah sama mahalnya bisa jadi PE rasio bisa teman-teman. Atau enggak dari sini, berarti dia cenderung di harga premium jualnya. Kenapa dibilang premium? Karena dari tengah ke atas, begitu teman-teman. Jadi nanti supportnya itu adalah harga tengahnya di sini. Jadi kalau dia menembus dari harga tengah ke bawah murah teman-teman ya. Udah murah di situ, udah murah mah karena kesempatan dia itu biasanya dijual di harga tengahnya gitu kan ke tengah ke atas. Ini posisi sebenarnya lagi downtrend, tapi sekarang mudah-mudahan sudah mulai di up lagi ya. Nah, tinggal ini teman-teman ya. Nah, tinggal harus bisa melewati ini aja nih. Lagi ke sini udah uptrend teman-teman ya, sudah mulai uptrend. Nah, di sini meninggalkan jejak penurunan ya. Target saya di sini teman-teman. Perhatikan nih. Targetnya ya. Nah, ini target ketiga nih teman-teman. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Ini target utama di sini saya. Tuh, teman-teman. Ini target utamanya. Kalau teman-teman ukur kalau ini jual harga mahal, kita lihat 1 tahunan, teman-teman. Posisinya di mana? Nah, posisinya sudah mantul dari harga murahnya kemudian ke harga tengah di sini kan. Makanya teman-teman kalau bisa ngambil dari 1 tahunan ataupun dari 10 tahunan. Nah, kecenderungan saya itu saya tidak pernah ngambil di harga sini kalau saya sendiri. Saya cenderung pasti ngambil dari kalau saya sendiri, ingat ya kalau saya sendiri. Kenapa? Saya akan bersabar untuk mengambil emiten-emiten sekarang itu yang dari tengah ini ke bawah. Sudah mencapai harga bentok sini, ya kalau masih mentok ke bawah aja saya biarin dulu ya sampai mentok mana. Nanti setelah dia mulai ada putar balik terus dia mencapai harga murahnya. Nah, disitulah saya sudah mulai ngambil. Kenapa? Kalaupun dia turun ke bawah lagi berarti sudah di harga murahnya banget. Saya tinggal nambah muatan aja gitu, bukan average, malahan saya hanya nambah muatan aja gitu kan. Karena saya berpikir saya sudah harga murah. Udah tinggal nunggu aja, teman-teman ya. Tinggal nunggu aja itu mah. Mau ke harga tengahnya silahkan, ke harga atas. Biasa saya disesuaikan aja. Disesuaikan dengan kondisinya seperti apa.
eee, catnya teman-teman ya. Kalau kira ya udahlah ini saya bersyukur dapat sekian, ya udah. Andaikan dia naik lagi pun ya udahlah. Makanya saya bilang, saya suka memberikan, kepada teman-teman selesai pengawalan pasti di tengah, ya kan. Artinya apa? Artinya teman-teman sudah cukup bersyukur. Kalau teman-teman dikasih lebih makanya ikutin MA-nya, ikutin aja MA-nya, gitu kan. Kalau sudah mulai putar balik, hati-hati, begitu. Saya cenderung seperti itu teman-teman ya. Udahlah, udah cukup gitu kan, seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi Med C ini ternyata dia dijual di harga premiumnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Pundacat yang 1 tahunan aja di sini untuk mengukurnya teman-teman. 3 tahunan posisi ya kan masih di harga tengah. Pada posisi 3 tahun berarti posisi di harga tengah tetap ke bawah. Ya artinya ini dijual di harga premium teman-teman. Kalau saya bilangnya begitu. Kenapa? Karena dijual di harga tengah ke atas. Tapi posisi murah. Kenapa? Karena PR rasionya aja 4 teman-teman, di sini 4 kan. Sekarang udah rata-ratanya 8. Ben aja ini harga wajarnya 5 ribuan teman-teman ya. Sekarang bagaimana? Belum keluar kan, kuartal 4 doang yang bisanya. Ini kuartal berapa sih yang hitung? Kuartal 3 ya? Udah kuartal 4 nah 2.000 teman-teman tuh. 2.800. Berarti masih murah teman-teman ya. Masih murah berarti bisa ke 2.800 saja, mereka harga tuh ke 1.400 aja, nggak jauh-jauh teman-teman ya. Si bandar lokal, bandar poin masih condesi pada pengambilan, masih aman ya untuk si meja ini. Oke, lanjut. Ada mari teman-teman ya. Mari, mari, mari kemari. Mari dalam posisi pembuangan dari seorang bandar lokalnya. Perhatikan ya, dibuang. Ada pembuangan, bandar poin pun ngebuang, kemarin smart money masuk. Lagi dicicil sama smart money kecil sedikit-sedikit. Nah, kita cek lagi sama jadi Januari teman-teman. Nah, ini masih aman nih teman-teman ya. Karena net volumenya masih 63.000. Kita cek di bulan Februarinya deh. Ya, siapa tahu dia masih aman enggak. Nah, 9 berarti ya. Nah, 10. Ya, masih aman 43,200. 43.000 maksudnya masih di atas 10.000. Cuman ini yang tidak aman ininya. Net value-nya ya, teman-teman. Harusnya minimal 0,5 miliar, sekitar 500 jutaan, teman-teman ya. Kalau 1 miliar masih aman, apalagi nih di atas 10.000 masih aman. Cuma nih hati-hati aja ya. Sudah hilang nih satu syaratnya gitu kan. Untuk tetap berada tidak di FCA kan. Terus si bandar lokal pun masih jualan, perhatikan di sini ya. Di sini smart money ada masuk, cuma tidak kuat teman-teman ya. Cenderung dia ngicil dikit-dikit, namanya hati-hati aja ini ya. Karena sudah kurang daripada semestinya ya. Pasar nego ada 2,7 miliar. Kita cek di sini deh untuk Mari ini. Oh, di sini coba nih. Kita lihat dulu Mari teman-teman ya. Ini milik siapa Mari ini? Milik fundamental kah atau milik bandar kah? Mari 0,0, tapi cenderung dia di 50 teman-teman. Emiten 50-an ya. Nanti kalau udah saatnya teman-teman ya pasti di up kok ya teman-teman. Tinggal sabarnya aja. Tapi ini yang khawatirnya itu ketika si bandar pengen punya harga di bawah banget. Itu yang bikin khawatirnya. Kenapa? Biar santai katanya ngambilnya. Ya, ini sudah ada dikasih tanda nih teman-teman. Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif tuh kan, hati-hati teman-teman ya, negatif ya. Hati-hati ya. Secara syarat udah terpenuhi untuk FCA teman-teman ya. Nih, ekuitinya negatif nih. Mana tadi si Mari teh? Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif. Tapi sini masih positif ya. 46. Wow, hutangnya teman-teman nih. 8 kali dari equity-nya. Hati-hati ya. Ini lapangan keuangan sebenarnya masih jalan, Badar masih suka, cuman ya DR-nya hati-hati teman-teman. Ini DR-nya sampai 8 kali dari equity-nya, dari 8 kali dari nilai ininya teman-teman nih. Hutang berapa? 372 miliar. Punya cash 6 miliar, punya harta aja cuma 46 miliar, kita equity-nya. Ini hutangnya 396 miliar. Hati-hati ya. Net revenue-nya 2 ada ke 8 menurun juga revenue-nya. Cuman itu untuk net income-nya untuk kerugiannya menurun ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini posisinya masih dibuang sama bandar lokalnya. Foreign pun kembali ngebuang, hati-hati aja teman-teman. Jangan sampai teman-teman jadi tempat pembuangannya.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya, mudah-mudahan membawa manfaat. Dan kepada teman-teman yang suka saham gocapan, ingat walaupun teman-teman saham gocapan, perhatikan LK-nya teman-teman ya, yang suka saham gocapan nih ya. Perhatikan LK-nya, apakah dia negatif atau positif secara PE rasionya, dan untuk net income-nya lihat revenue-nya juga, jangan sampai teman-teman milih saham-saham gocapan yang equity-nya negatif ya. Upayakan ketika ada teman Kunda cat di sininya yang sampai 100, 200, kenapa dia cenderung milik bandar teman-teman. Kalau milik fundamental kadang-kadang harus menyesuaikan fundamentalnya sedikit-sedikit. Mungkin kalau ada percikan dari angkanya bagus, kalau bagian dividen mungkin dia akan di-up itu teman-teman. Isunya seperti itu. Kalau bandar itu cenderung dia hanya mengumpulkan barang, kalau sudah cukup pasti di-up, kalau sudah kering pasti di-up. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lihat profilnya juga sih si Mari ini kepemilikan masyarakatnya terutama teman-teman ya. Masyarakat sudah mulai banjir lebih pada 30% ya. Beyond media nih pengendalinya teman-teman ya. Kalau perorangan akan lebih baik lagi. Ini mudah-mudahan sih ini ada ininya teman-teman ya, ada pengambilan dari serang bandar lokalnya ya. Karena biasanya bandar lokal sangat berperan penting di sini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan membawa manfaat teman-teman ya kepada teman-teman yang mempunyai emitennya. Tetap harus jaga kesehatan, teman-teman, jaga mental kita. Kalau teman-teman beli atas boncos mulu, nyangkut mulu, udah sekarang coba beli di bawah aja ya, beli di bawah aja. Andaikan ya ke bawah pun teman-teman sudah posisi di bawah yang seperti tadi saya ceritakan tadi gitu kan. Ketika kita beli di harga murah, dibawa ke murah lagi ya bukan buat average tapi untuk tambah muatan karena posisi kita sudah di murahnya. Tinggal nunggu waktu aja, target-target yang teman-teman canangkan atau teman-teman inginkan tercapai, ikutin aja MA10 sama MA20-nya, teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin segitu dulu. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain ya. Bye, teman-teman. Ciao ya.